Di video sebelumnya, saya sharing pengalaman saya menggunakan Poco F4. Nah, di situ ada bagian saya ngetes kamera Poco F4. Tapi menurut saya, kameranya menarik banget ya, ada fitur-fitur yang menarik. Jadi, saya rasa perlu untuk membahas lebih detail kamera Poco F4. Jadi, di video kali ini, saya akan membahas kamera Poco F4 lebih detail. Saya akan mulai membahas dari spesifikasi, kemudian fitur-fitur apa aja yang ada di kamera Poco F4, sampai saya akan tunjukkan hasil tes kamera Poco F4 untuk foto dan video saat siang dan malam hari, termasuk untuk fitur-fitur yang menariknya. Sebelum tes kamera, saya akan tunjukkan spesifikasi kamera dari Poco F4. Kamera belakangnya ada 3, triple kamera with OIS atau Optical Image Stabilization. Kamera pertama beresolusi 64 megapiksel, ini kamera utamanya ya. Kemudian kamera yang kedua, kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel. Kamera yang ketiga itu kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Dan kamera depannya ada satu beresolusi 20 megapiksel dengan f2,5. OIS di Poco F4 ini OIS pertama yang ada di kamera Poco. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu OIS, OIS itu Optical Image Stabilization, yang fungsinya itu kurang lebih untuk meredam atau mengurangi getaran. Jadi kalau untuk foto, dia bisa mengurangi resiko foto blur akibat getaran. Misalnya nih, kita kan motret menggunakan handphone, kita akan menekan layar handphone. Nah, itu kan bisa terjadi getaran. Nah, dengan adanya OIS, ini bisa meminimalisir atau menghindari dari resiko ngeblur karena getaran menekan shutter di layar handphone. Nah, untuk videonya akan bisa lebih smooth kalau ada OIS-nya. Akan bisa membuat video tuh lebih halus getarannya gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita cek fitur apa aja yang ada di kamera Poco F4. Kita mulai dari fitur yang paling kiri, ini ada fitur atau mode Pro. Nah, di sini kita bisa melakukan foto secara pengaturannya itu secara manual. Ada white balance, ada mengatur exposure, kemudian ada untuk pencahayaan ya. Ini kalian bisa atur metringnya. Kemudian ini saturasi, kontras, ketajaman. Dan kalau misalnya teman-teman mau mengaktifkan fitur 64 megapikselnya, kalian bisa lewat mode Pro ini kalian pilih yang 64 di sini, nanti klik aja diaktifkan, nanti otomatis akan masuk ke kamera yang 64 megapiksel. Oke, berikutnya ada mode video. Nah, di mode video ini menarik ya, dan harus dibahas karena mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu fitur-fiturnya, dan ini ya lumayan profesional juga sih. Kita mulai dari resolusinya. Resolusinya itu ada dari 720, 30 fps, sampai 4K 60 fps. Ini udah bagus banget sih, bisa 4K 60 fps. Kemudian untuk mengaktifkan fitur stabilisernya atau fitur OIS-nya, itu nggak masuk ke settingan, tapi teman-teman bisa cek yang ini. Nah, itu kan ada tulisan steady video kan. Kalau ini aktif, kalau ini mati. Kalau ini mati, ini aktif ya. Oke. Nah, fitur steady video ini nggak bisa atau nggak berlaku untuk semua resolusi, cuman bisa untuk resolusi Full HD 30 fps. Jadi kalau misalnya mau resolusi lain, itu nggak bisa aktif stabilisernya. Nah, ini kan saya matikan nih. Cek, itu bisa semua, tapi begitu saya aktifkan fitur stabilisernya, kita nggak bisa pilih resolusi yang lain. Cuman bisa Full HD 30 fps. Oke? Dan kalau misalnya fitur stabilnya nyala, kita nggak bisa pilih mau pakai kamera ultrawide atau mau pakai kamera tele untuk ngevideo. Tapi kalau fitur steady-nya dimatikan, nah ini ada pilihan untuk ultrawide dan ada pilihan untuk zoom 2 kali. Oke? Ya, kelebihan kekurangannya itu sih kalau menggunakan steady atau OIS di Poco F4. Berikutnya masuk ke mode foto. Nah, di mode foto seperti biasanya ya, ada ultrawide, kemudian yang normal, dan bisa di zoom juga 2 kali seperti video tadi. Selebihnya biasa ya, ada flash, HDR, dan lain-lainnya. Berikutnya ada mode portrait untuk kamera efek bokehnya ya, mode portrait. Selanjutnya ada mode more. Nah, more ini yang sangat-sangat menarik ya. Yang menarik itu ada fitur vlog, movie effects, kemudian ada dual video dan clone. Kalau yang lain mungkin standar ya, untuk night mode, terus 64 megapiksel juga bisa diaktifkan di mode more atau fitur more. Berikutnya ada short video dan lain-lainnya itu biasa, tapi untuk vlog itu
kalian bisa bikin video sinematik ala-ala pakai fitur vlog ini. Teman-teman bisa explore sendiri. Kemudian movie effect, ini juga bagus-bagus efek-efeknya. Kemudian setelah movie effect ada dual video. Oke, sekarang saya lagi ngetes perekaman menggunakan mode dual video. Jadi di sini saya bisa merekam langsung menggunakan dua kamera ya, kamera belakang dan kamera depan. Setelah dual video ada fitur clone. Nah, ini bisa membuat diri kita atau objek itu jadi lebih dari satu atau mengcloning. Setelah mode-mode itu, berikutnya di mode foto, teman-teman bisa foto makro juga di sini. Oke, kurang lebih itu fitur-fitur yang ada di kamera belakang. Sekarang kita cek kamera depannya. Nah, ini kamera depannya. Bisa mode video. Nah, untuk video ini cuman bisa resolusi Full HD 30 fps ya mentoknya. Berikutnya mode foto, fotonya nggak bisa ultrawide. Kemudian ada mode portrait, ya, efek bokeh untuk kamera depan, dan mode more. Mode more mungkin yang bisa nggak semua ya. Oke, kurang lebih itu fitur-fitur yang ada di kamera Poco F4. Sekarang langsung aja kita tes kameranya untuk foto dan video saat siang dan malam hari. Yuk. Nah, sekarang kita tes perekaman video menggunakan kamera belakang di resolusi 4K 60 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Kalau dari ketajamannya sih ini oke banget ya. Bagus banget. Kelihatan jelas. Ya udah kayak kamera profesional gitu. Untuk video di resolusi 4K, stabilisernya nggak bisa diaktifkan. Jadi kalau misalnya dibawa gerak akan terasa getarannya. Ya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya dibawa gerak. Ya. Oke. Kalau untuk detail ketajaman sih ini oke banget ya. Jernih gambarnya. Dynamic range-nya juga bagus. Tuh. Ini walaupun langit mendung tapi masih kelihatan tekstur langitnya, nggak putih flat. Oke, sekarang kita tes di resolusi 1080 30 fps. Ini Full HD ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nggak setajam yang 4K emang, tapi di resolusi Full HD stabilisernya bisa nyala, OIS-nya nyala. Nah, sekarang kita tes untuk dibawa gerak ya, stabilisernya apakah cukup oke. Nah, kurang lebih seperti ini kalau dibawa gerak. Oke. Nah, kalau untuk resolusi yang Full HD ini masalah warna nggak kalah dibandingkan yang 4K, dan tajam juga lumayan tajam. Nah, saya mau menunjukkan satu hal lagi. Kalau di resolusi Full HD 30 fps mengaktifkan stabilizer,
itu kita nggak bisa menggunakan kamera ultrawide-nya untuk merekam video. Nah, kalau misalnya mode stabilisernya mati, di resolusi berapa aja kita bisa menggunakan kamera ultrawide-nya, jadi seperti ini. Ini menggunakan ultrawide 0,6 kali, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk perekaman video yang ultrawide bisa, asalkan stabilisernya dimatikan. Oke teman-teman, sekarang kita tes perekaman video kamera depan. Ini saat siang hari ya. Di resolusi 1080 alias Full HD 30 fps, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau untuk ketajaman detail ini oke kok, kamera depannya bagus ya, warnanya juga bagus. Nah ini kalau misalnya diarahkan ke langit atau ke matahari ya, hasilnya seperti ini ya. Untuk membuat wajah saya tetap terlihat, langitnya akan jadi overexposure ya. Jadi dynamic range-nya masih ya seperti inilah. Belum bisa yang langit tetap kelihatan walaupun terang, dan wajah saya juga kelihatan juga. Itu emang agak sulit sih. Ya kurang lebih seperti inilah. Kalau mau yang di belakang itu terlihat, bisa. Kita tinggal klik aja yang di layarnya. Nah, kita klik layar, nanti Hotel Marriott-nya jadi jelas, tapi wajah saya jadi gelap. Ya, kayak gitulah. Keseimbangan warnanya, keseimbangan cahayanya seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, kalau fokus di wajah seperti ini sih, dengan sinar matahari menghadap ke wajah sih, ini oke banget sih. Oke. Nah, kalau dibawa gerak kurang lebih seperti ini. Ini tanpa stabilizer. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, perekaman menggunakan kamera depannya udah cukup oke. Oke teman-teman, ini perekaman saat low light menggunakan resolusi Full HD 30 fps dengan stabilizer yang menyala. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau saya gerak-gerak gini aja, kayak gambarnya tuh jedut-jedut, terus agak ngeklis-ngeklis gitu kalau dibawa gerak ini. Noise-nya udah kerasa banget ya. Sekarang lagi hujan. Langit ini sebenarnya gelap banget, tapi di sini masih terlihat. Kalau dibawa gerak aja, aduh, gambarnya kayak gitu. Apalagi kalau kita bawa jalan. Ya, ini kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, nah ini saya menggunakan resolusi 4K 60 fps. Stabilisernya kan nggak hidup ya kalau di 4K. Ada usaha untuk mencari fokus, jadi kadang gambarnya jedut-jedut untuk mencari fokus. Oke. Tapi kalau untuk moving-moving gini, ini lebih baik daripada resolusi Full HD dengan stabilizer nyala. Jadi kalau saran saya, kalau buat teman-teman yang melakukan perekaman video saat low light, lebih baik matikan stabilizernya ya, biar gambarnya bisa lebih jelas. Oke, ini perekaman video saat low light menggunakan kamera depan ya. Teman-teman bisa lihat itu langit yang sebenarnya langitnya gelap banget, tapi di sini masih kelihatan walaupun efeknya noise banget ya. Nah, ini kalau saya di bawah lampu agak mending nih. Tuh. Ya. Kalau untuk warna masih oke. Warnanya masih oke, cuman ketajaman dan kejernihan gambarnya menurun dibandingkan saat siang hari atau saat dalam keadaan cahaya cukup. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu hasil tes kamera Poco F4 untuk foto dan video. Overall hasilnya oke. Yang mengganggu menurut saya itu malah fitur always-nya. Kalau keadaan low light atau gelap, masih berasa sedikit jedut-jedut, dan kalau dibawa gerak, buyar gambarnya. Kemudian untuk video, exposure-nya masih seperti kamera handphone Android kelas mid-range. Pencahayaannya masih naik turun, jadi bisa terang-redup khas handphone Android. Nah, yang saya suka dari kamera Poco F4 ini, fitur video 4K 60 fps. Kemudian banyak fitur yang sangat menarik di kameranya, seperti fitur vlog, movie effect, dan dual video. Mungkin sekian dulu info yang bisa saya share tentang kualitas kamera Poco F4. Semoga videonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe.
Terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.